banner seorang penghina Nabi ceramah, ada jadwal ceramah, ada banner tersebut. Ketika ada acara tersebut, kita kira-kira siap gak membakar bannernya? Siap gak membakar bannernya? Siap gak ngusir? Siap gak ngusir? Betul, betul. Siap ngusir? Angkat tangannya, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progres 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib di Indonesia. Dan kali ini ya kita akan coba mengulas salah seorang Habib, yakni Habib Mahdi. Ya, Habib yang masih muda ini memang kadang membuat pernyataan-pernyataan yang itu begitu keras kedengarannya, dan bahkan ya membuat pernyataan-pernyataan yang memang itu begitu mengundang ya reaksi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi pada dasarnya kita menganggap bahwa memang dia ini pengen viral ya, karena pernyataan-pernyataan kontroversinya ya, kalau kita tracking dia punya video-video ya, itu betul-betul ya mengundang reaksi ya dari publik. Dan kali ini ya dia bicara di salah satu acara dan membuat pernyataan-pernyataan yang lagi-lagi ini betul-betul begitu menggelitik bagi kita. Dia menyebut agar katanya kiai-kiai liberal ya mau diusir kiai-kiai yang liberal ini. Nah, tentu kita bertanya, siapa yang dimaksud oleh Habib Mahdi ini? Siapa yang dia maksud? Dia memang tidak menyebut nama ya, tidak menyebut nama. Tapi ketika kita tracking di akun YouTube beliau ya, ada thumbnail di situ ya, usir kiai liberal dari Indonesia. Thumbnailnya itu ada di situ Gus Islah Bahrawi, ada Gus Fuad, ada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu yang ada di thumbnailnya ya. Makanya orang bertanya. Nah, Habib Mahdi memang adalah orang yang banyak merespon terkait dengan banyaknya kritikan-kritikan yang mengangkat ya sejarah Habib Utsman bin Yahya yang dinilai kontroversi ya, karena dia bekerja sama dengan Belanda sebagai mufti Batavia ya. Itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Dia mencoba melakukan pembelaan di sana sini, melakukan rasionalisasi, tetapi justru semakin terkuak ya bagaimana sejarah itu semakin nampak diketahui publik Indonesia. Dan kali ini dia lagi membuat sebuah statement yang menurut kita ini betul-betul ya lebih tepatnya bahwa dia hendak viral begitu. Nah, seperti apa kita simak dulu sama-sama. Nah, begitupun sama jikalau ada ulama, ada kiai, ada habib, siapapun habibnya, siapapun kiainya, santrinya ribuan kek, santrinya jutaan kek, demi Allah, jika sudah keluar dari Sayyidina Muhammad, haram semua umat Islam untuk mengikutinya. Setuju? Setuju? Jikalau ada banner seorang penghina Nabi ceramah, ada jadwal ceramah di sini, ada bannernya, ceramah ini orang daerah sini, ceramah orang-orang liberal, ceramah orang-orang yang salah, yang melenceng ajarannya di luar Sayyidina Muhammad. Ketika ada banner tersebut, ketika ada acara tersebut, kita kira-kira siap gak membakar bannernya? Siap gak membakar bannernya? Siap gak ngusir? Siap gak ngusir? Betul, betul. Siap ngusir? Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Ini orang kayaknya dia anak baru, dia nggak tahu kalau orang Cicurug sangar-sangar, dia nggak tahu kalau orang Sukabumi sangar-sangar, sorakir rame-rame. Dia nggak tahu di Sukabumi banyak jawara, saudara. Dia lupa kalau ini tanah Siliwangi, saudara. Sorakir, sorakir. Ya, kalau kita simak ya dari ceramah Habib Mahdi
nampak sekali ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ceramah-ceramah seperti ini? Apa kira-kira yang bisa dijadikan hikmah bagi umat, khususnya kalangan masyarakat awam, dengan ceramah-ceramah seperti ini yang hanya membangkitkan emosi saja ya, hanya memberikan doktrin-doktrin yang sifatnya mencoba untuk kemudian menggugah emosi umat ya, untuk kemudian berpikiran negatif terhadap seseorang, teriak-teriak tentang mau usir ya ulama liberal ya. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah seperti itu? Ini kan berbahaya bagi masyarakat awam yang mereka ya sudah fanatik dengan para tokoh agama ya. Ini kan bisa membuat tindakan-tindakan ya, bisa berujung persekusi dan sebagainya. Memang Habib Mahdi tidak menyebut bahwa ini yang liberal ya, tetapi kalau kita cek di akun YouTube beliau, thumbnailnya itu jelas di situ ada Gus Islam Bahrawi, Gus Fuad, dan Kiai Imad. Ya memang kita tahu bahwa orang ini cukup kritis ya dalam membuat telaah terhadap perjalanan habaib di Indonesia melalui kitab nasab, kajian-kajian kitab nasab. Mereka banyak mengungkap informasi-informasi sejarah yang menurut kita itu adalah wilayah keilmuan ya, yang harus didiskusikan secara keilmuan, bukan justru ya dijawab dengan teriakan-teriakan seperti ini di depan umat ya. Karena ini tidak bisa mengedukasi, tidak bisa mendidik. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi ini kan hanya terkesan untuk kemudian ya memantik emosi umat agar dia ikut berpikiran seperti dirinya. Dan kan kita tahu siapa-siapa yang oknum-oknum Habib yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang memang kadang ya menyinggung ya kelompok-kelompok tertentu. Habib Mahdi, Habib Bahar ya. Dan itu kadang diamini oleh jamaah. Nah, disinilah sebenarnya penting kita memberikan edukasi kepada umat ya, bahwa mana yang harus diteladani, mana yang harus diikuti ya. Memang harus kita pilih-pilih karena ini bisa fatal akibatnya ya. Menuding orang liberal, menuding ya Kiai liberal, ulama liberal, ini berbahaya ini fatal nantinya. Hanya karena ya Gus Fuad misalnya memang sangat kritis melihat persoalan habaib di Indonesia ya, karena dia juga punya bukti-bukti sejarah, informasi-informasi yang tentunya ini harus dijawab secara keilmuan. Apalagi Kiai Madudin Usman ya, dengan sebuah kajian ilmiahnya, dan dia siap berdialog dan berdiskusi untuk membahas persoalan ini ya. Yang namanya ilmu ya harus memang didialogkan. Dengan namanya penelitian itu bisa jadi dibantahkan dengan hasil penelitian pula, bukan dengan teriakan-teriakan seperti ini. Jadi saya kira publik harus dicerdaskan, publik harus diedukasi untuk tidak mudah dan gampang kemudian terbawa arus ya oleh kelompok-kelompok yang mencoba untuk kemudian membangun doktrin-doktrin agama yang itu lemah literasi, lemah dengan kajian ilmu. Karena ini bisa membuat kita ya beragama ya tidak dengan ilmu, dan itu kan ya bisa fatal jadinya. Dan semoga ya umat ini bisa tercerahkan dengan informasi-informasi yang mau melihat persoalan ini secara kritis ya, yang objektif, melihat dan tidak mudah dan gampang terbawa oleh doktrin-doktrin yang sifatnya itu hanya mengunggulkan ya nasab-nasab tertentu yang merasa dirinya lebih benar, lebih tinggi dibanding yang lainnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum.